Oke, selamat pagi dan selamat bertemu untuk jemaat sekalian yang dapat hadir dalam ruangan ibadah pada pagi hari ini, dan juga kepada jemaat yang berada di rumah. Kita juga kasih siarkan acara di gereja ini melalui live streaming, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang kekal memelihara kita sehingga kita dapat bertemu, bersemuka dan melihat Anda sehat, saya sehat. Itu tandanya berkat Tuhan melimpahi semua hidup kita. Haleluya. Oke, saya akan pimpin kita dalam doa syafaat, dan kalau tidak keberatan minta jemaat Tuhan supaya berdiri bersama. Kita akan datang hadirat Tuhan lewat beberapa bahan doa yang seperti biasa yang sudah kita paparkan di dalam screen, dan tidak terbatas untuk kita menyatakan perkara-perkara doa yang daripada keperluan daripada pribadi-pribadi kita, jadi kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelum itu saya boleh bawa kita dalam satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik, chord E. Oke. Lewat lirik lagu ini kita mempersembahkan apa yang kita katakan lewat lagu ini kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Haleluya. Kasih dan rahmat
Cuma Tuhan kalau kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan karunia Tuhan telah memimpin memelihara kami hari-hari yang berlalu, sehingga terbukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu terjadi untuk setiap pribadi kami pada hari ini, dan kami dapat berkumpul sekali lagi di tempat gereja Tuhan yang kiranya sehat di badan, bukan karena kekuatan kami, tetapi kami kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan dalam setiap kehidupan pribadi kami. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau. Ampuni kami Bapa di atas segala perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami layak dan tuluskan kami di hadapan pada hari ini, sehingga apa yang kami karyakan lewat pertemuan ini Tuhan itu akan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Kami akan peroleh damai sejahtera dan sukacita yang kepada Allah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus pada hari ini untuk kepimpinan kisah-kisah bahasa awak menanjung dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau mengenal setiap pemimpin kami yang ada pada hari ini Tuhan. Kami mohon Kau berikan mereka hikmat bijaksana, kekuatan untuk mereka terus melayani. Apa yang mereka karyakan dalam kepimpinan mereka Tuhan akan membawa banyak berkat bagi jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya Tuhan. Biarlah kasih-Mu akan tetap mengikat, mempersatukan kami kepimpinan yang ada pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa khusus bagi seluruh kepimpinan yang ada di gereja SIB waktu pada hari ini, baik daripada pelayanan pasca, pelayanan majelis umum, dan juga pelayanan muda-pemudi, wanita, kekeh. Tuhan, kami berdoa memohon kekuatan kepada Allah sendiri yang akan meneguhkan hati kami, sehingga kami dapat merenung kembali apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami karyakan dalam keadaan kami menghadapi dunia yang semakin menyukarkan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa memohon Roh Kudus akan tetap bekerja di dalam setiap hati kami untuk melihat kepribadian kami, menyelidiki hati kami supaya kami menjadi benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencengkam hati kami, iman kami pada hari ini, kami mohon pembebasan berlaku oleh darah Yesus sendiri, melepaskan kami supaya kami tetap memiliki kerinduan, semangat yang berkorban untuk melayani Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, kami berdoa Tuhan agar kami tetap dipersatukan untuk memperjuangkan kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga pada hari ini mendoakan khusus jika ada di antara jemaat kami berada dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Khusus juga Tuhan ingin berdoa bagi saudara kami Dekan Raymond yang juga dalam kelemahan tubuh pada hari ini. Tuhan tolong dia ya Bapa. Jamah tubuh dia biarlah bilur-bilur mengalir lewat tubuh dia pada saat ini, menyingkir keluar roh yang membawa sakit penyakit dalam tubuh dia. Kau akan membebaskan dia, menyembuhkan dia, dan dia memperoleh kekuatan pada hari yang akan datang. Kami percaya bahwa tangan Allah yang berkuasa dan terus memahami. Itu juga jemaat kami yang mungkin kami tidak ketahui di mana pun keberadaan mereka. Karena Tuhan sedang menyembuhkan mereka. Kesembuhan itu akan mereka perolehi, dan lewat semuanya itu Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Yesus. Kami juga mendoakan khusus kepada pagi hari ini Bapa, proyek pembangunan rekreasi yang ada tapak ini pada saat ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan yang menyertai, memimpin dalam semua urusan, agar semuanya dapat berjalan atas pimpinan-Mu ya Bapa. Kami berdoa khusus bagi
unit pembangunan bahkan milik gereja ini, supaya kami diberi hikmat pelaksanaan untuk melakukan apapun tindakan baik dari strategi akan kami lakukan. Tuhan, biarlah hikmat itu datang daripada Engkau, agar apa yang kami karyakan itu sungguh-sungguh nyata, bahkan Tuhan akan memimpin semuanya. Bagi pihak pemerintah kami, Tuhan Kau akan memimpin setiap pekerja yang akan melakukan pekerjaan, akan mereka dijauhkan daripada segala bahaya juga keadaan yang tidak selamat. Tuhan juga memimpin mereka agar mereka diberi kekuatan melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Tuhan, kami juga mendoakan khusus saudara kami Ustaz Francisco yang telah Tuhan pakai untuk membantu kami dalam menjadikan pusat rekreasi ini. Lewat pribadi ini Tuhan telah banyak menyumbang dalam hal Tuhan. Kami percaya kasih Allah yang telah bekerja dalam pribadi dia, sehingga Kau membawa dan membantu di tempat ini. Tiada yang dapat kami balas dengan apa yang dia telah berikan. Kami bersatu berdoa memohon agar kesehatan berlaku untuk dia juga. Maupun dia daripada sakit penyakit, bahkan hidup dia akan terus sehat pada hari akan mendatang. Bahkan seluruh keluarga mereka akan menikmati berkat-berkat yang tidak akan pernah berkekurangan dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Kami juga mendoakan khusus bagi sobat-sobat yang ada di sekeliling kami hari ini, agar lewat daripada pembangunan yang berlaku di Tuhan, mereka tidak akan menjadi satu penghalang kami. Segala kepahitan yang ada yang timbul dalam hati mereka, kami berdoa pada hari ini Engkau akan menggantikan itu dengan sukacita. Kami yakin dengan kuasa Yesus yang bekerja, bahkan akan mempertobatkan mereka untuk mengenal pribadi-Mu, Juru Selamat yang benar. Haleluya Yesus. Beri kami kekuatan, ketabahan untuk menghadapi semuanya, supaya kami tetap memandang pada Yesus sebagai Tuhan yang akan menetapkan segala sesuatu itu dalam segala keputusan yang kami buat. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan di seluruh jemaat kami yang ada di gereja SIB Pondok Tuhan hari ini, supaya kami terus diberi kekuatan dalam kami menjalani hidup kami yang akan datang. Walau bagaimanapun tekanan, segi keadaan dunia yang kami hadapi hari ini, Tuhan Roh akan tetap memimpin kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi satu panduan kepada kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kami, supaya kami tetap teguh di dalam iman percaya kami. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat kami dalam kekurangan. Tuhan akan memberkati berkelimpahan dalam Engkau ya Bapa. Yang dalam keadaan susah, Tuhan memberikan pembebasan pada hari ini. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang berlaku pada hari ini, menyerahkan setiap pribadi yang melayani, agar apa yang kami karyakan di hadapan Tuhan menjadi berkat, dapat memberkati banyak jiwa, dan terlebih memuliakan nama Tuhan Allah yang ada di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami menuntut kuasa Roh Kudus bekerja berkarya dalam acara persekutuan kami dari awal hingga selesai. Nama Yesus yang ditinggikan, nama Allah yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kembali pada pemimpin acara. Baik, shalom sekali lagi untuk jemaat Tuhan yang dapat bersama pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Sunyi-sunyi saja. Shalom juga buat anak-anak Tuhan dimanapun, yang di rumah, yang bahkan yang ada di sini. Rindu rasa hati kita untuk menunggu hari-hari hinggalah pada hari Ahad kita dapat berjumpa dan bersyukur karena kesempatan yang ada, nafas yang ada, hidup yang ada pada hari ini, semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Oke, siapa yang merasa bahagia pada pagi hari ini? Angkat tangan. Nah, semua merasa bahagia kan? Sebab ada satu pujian mengatakan, lebih baik satu hari di perantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab kita rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itulah kerinduan hati kita.
Kita yakin dan percaya dalam hari-hari yang telah berlalu, benar gereja kita ditutup, kita dapat melakukan ibadah bersuka. Tapi kita yakin dan percaya Roh Kudus terus bekerja di hati kita, memberikan kita kerinduan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari saya ajak jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri. Bahkan yang ada di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan. Semangat kan? Jangan kita takut-takut untuk memuji Tuhan, sebab SOP tidak larang untuk takut-takut memuji Tuhan. SOP cuma melarang kita jangan bersentuhan. Jika ada lagu yang ada action, bercakap bergandengan tangan, tak perlulah bergandengan tangan kan, tapi tepuk tangan lah, senyum lah dengan kiri kanan kan, jangan kita stres kan. Kalau cuma stres, yang di depannya pun stres ya. Hari ini kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk Tuhan. Sebab kita melihat ada pemusik yang depan ini hari. Pastor kita menjadi pemusik, puji Tuhan dengan kita barunya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Hari ini berasa bahagia. Walaupun satu dunia mengalami pandemik ini, dan kita harap cara hidup yang baru ini tidak akan melemahkan iman kita. Kita harus bersemangat terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan dengan satu pujian lagi, lebih daripada pemenang. So, kita tidak percaya kita lebih daripada pemenang. Kita
semacamnya. Rasanya mau melompat, tidak juga. Rasanya, tapi tidak apa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan lebih dalam lagi untuk masuk ke hadirat-Nya. Rindu saya membaca satu ketikan dan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Ulangan 28 ayat 8 hingga 9. Itu berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah iya dan benar. Dia tidak berlalu seperti itu saja. Kita yakin dan percaya dengan janji-janji berkat kemurahan daripada Tuhan pasti akan dilimpahi dalam kehidupan kita. Secara pribadi, setiap dalam keluarga, dalam gereja-gereja. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Terima kasih Tuhan karena janji dan kami pegang. Ajar kami Tuhan untuk setia menunggu janji-Mu Tuhan. Dan itulah janji Tuhan kepada umat-umat-Nya, kepada anak-anak-Nya. Tetapi janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita, asalkan kita hidup dan berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut firman-Nya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan dengan janji-Mu. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Tidaklah yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu mempedulikan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas hidup nafas yang Kau berikan buat kami. Oh haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang merendahkan diri kami Tuhan di hadirat-Mu pada pagi hari ini Yesus. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Yesus atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Suci dan kuduskan hati kami Tuhan, suci dan kuduskan hati kami. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Tuhan rindu menjamah kehidupan kita pada pagi hari ini. Hati yang sudah mulai kering, iman yang sudah mulai kering, Tuhan rindu untuk membangunkan yang pagi hari ini. Oh, haleluya Yesus. Bukanlah Roh Kudus, bukanlah Roh Kudus tengah kami Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan sia-sia pagi hari ini. Kami mau pulang dengan penuh berkat dan sejahtera pada Engkau ya iman. Haleluya Yesus. Bukalah hatimu, wahai anakku, dengarlah firman-Ku. Ini aku datang kepadamu. Aku ada di tengah-tengahmu pada pagi hari ini. Aku ingin menjamah setiap jemaat yang ada pada pagi hari ini. Bukankah hatimu, rendahkanlah dirimu. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengarlah. 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 Inilah sabdaku kepadamu. Tuhan Yesus ada di tengah kita pada pagi hari ini. Dia melihat kerinduan hati kita datang kepada-Nya. Dia mengenal setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Janganlah seperti Engkau, begitu mengasihiku.
luar biasa, kuasa-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini di mana kami dapat berkumpul bersama. Lebih daripada itu ya Bapa, kami dapat memuji-muji-Mu. Kami dapat mendengar firman-Mu. Dan perkenan-Mu ya Bapa, untuk segala pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Biar semuanya juga menjadi satu persembahan kami yang berbau harum di hadapan-Mu. Oh terima kasih Bapa di sorga. Oh haleluya, sebentar Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan diri hamba secara pribadinya. Hamba tidak punya apa-apa ya Bapa, hanya hamba berserah padamu. Tuhan mengurapi hamba, memampukan bicara hamba, dan segala apapun yang hamba akan nyatakan itu, biar semuanya dipimpin oleh-Mu, dipimpin oleh Roh Kudus, agar segala apa yang kami pelajari pagi hari ini Tuhan Yesus akan membuka pikiran kami, membuka mata rohani kami, membuka telinga rohani kami, hati rohani kami, pikiran rohani kami ya Bapa, dan semuanya dikendalikan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa bagi kami yang bersama di tempat ini pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengerti dan memahami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam tangan-Mu hamba serahkan dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada tim yang melayani. Oke, sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Kita bagi kemuliaan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yang begitu baik dan teramat baik. Ya, dan di sini kita melihat, saya bawa kita melihat paparan. Mungkin ada yang nampak, ada yang tidak berapa nampak. Mungkin lampu yang di sini boleh kasih off. Dan sebelum itu, pagi-pagi tadi kita bangun. Apa perkataan yang pertama kita sebut? Ini macam kuis. Apa perkataan yang pertama kita sebut? Mungkin kita sedang baring, buka mata. Apa pertama yang kita ingatkan? Kadang-kadang saya sendiri, kalau musim sekolah yang bersemuka, pertama yang saya ingatkan ialah hari ini saya akan subjek apa? Belajar. Itu yang saya ingat. Ya, saya ingat pertama. Oke, untuk kita kasih permudahan lagi. Sebelum kita makan, pasti ada satu tindakan kita. Tindakan kita sebelum kita menikmati hidangan itu. Kan kita akan berdoa, ya, berdoa. Dan berdoa itu adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, awal pagi bila kita buka mata, pertama yang kita katakan adalah terima kasih Tuhan. Yang simple words, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Ya, buka mata, oh terima kasih Tuhan Yesus. Tidak payah panjang-panjang pun boleh. Ya, tapi kalau dapat juga inok. Oke, pagi hari ini kita belajar. Bukan saja saya menyampaikan firman Tuhan ini. Oke, selamat datang. Ya, di depan ada tempat kosong lagi di depan. Ya, ada 3 deh. Ada 4. Bukan saja saya mau sampaikan firman Tuhan kepada kita semua yang ada sini, tetapi untuk saya sendiri, untuk memperingatkan saya sendiri, karena sebagai anak-anak Tuhan, pembimbing kita adalah firman Tuhan.
jawatan dia, bagaimanapun tingginya pelajaran dia, pengetahuan dia, tetapi firman Tuhan adalah pembimbing kita yang mengajar kita untuk hidup tertib. Ya. Oke, kita akan belajar, kita lihat apa yang ada di dalam cerita ini. Yesus menyembuh 10 orang berpenyakit kusta. Kalau kita ingat dulu, apabila orang berpenyakit kusta, kita ingat cerita Ayub. Ayub yang sangat sinonim dengan kita lah. Ya, Ayub. Ayub dia mengalami penyakit kusta. Dan bila dia sakit kusta, dia dikusirkan, sebab saya ambil terjemahan dari Indonesia. Jadi dia diasingkan. Dia diasingkan daripada orang ramai. Bahkan diasingkan dari keluarga yang tercinta. Walaupun dia seorang ayah, seorang yang membawa keluarga dia, menyediakan untuk keluarga dia kekayaan, kesenangan, tetapi apabila dia mengidap penyakit kusta, dia diasingkan. Itu yang kita pelajari dalam firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tahu juga itu. Oke. Dan kalau kita baca penyakit kusta ini, sebab bila saya pikirkan untuk kita sekarang ini, penyakit kusta itu yang macam mana? Sebab kita mungkin karena perubatan yang sudah sangat maju, jadi dia tidak jadi yang lebih teruk. Ya, sebab penyakit kusta ini kalau kita selidiki pada masa lalu, dulu dia akan semua badan dari kaki hingga ke kepala, dan di situ juga dia akan masuk ke dalam badan, dalam kulit, dalam daging kita, sehingga ada yang kalau Ayub itu sehingga dia berbau busuk. Ya, dan memang masa dulu bila sudah seorang itu berpenyakit kusta, dia terus disingkirkan. Ya, disingkirkan dari orang ramai, dari masyarakat. Ya, mungkin kita tidak tahu dia punya ketetapan. Ya, dan para imam pun akan mengumumkan yang orang ini tidak boleh bergaul dengan orang ramai. Ya, tapi macam kita sekarang nih, COVID nih, ya kita macam ini kan. Ya, tapi COVID saja, batuk-batuk saja, oke, pergi hospital, positif, kena kuarantin di sana. Ya, macam itu. Mungkin tidak sehebat yang penyakit kusta. Ya, itu yang berlaku. Oke, kita melihat paparan, gambar. Bila kita melihat saja ini, saya pasti anak-anak yang ataupun yang kita semua ini tahu apa yang berlaku, apa yang diceritakan oleh gambar ini. Oke, kita melihat. Oke, next slide. Dalam Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Oke, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Itulah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Ya, bukan dia berkereta, bukan dia bermotorsikal, ataupun yang seminimalnya berbasikal. Tidak ada. Berjalan kaki, berbatu-batu, berkilometer, ya, berjalan kaki. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kita ambil terjemahan Indonesia. Ya, mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, kita sekarang nih, sinario kita tidak boleh dekat-dekat. Jarak. Dulu gereja ini muat dalam 180, boleh muat sempit-sempit. Sekarang ini cuma boleh muat 50 ataupun 55 orang macam itu. Kalau kita campur-campur juga yang duduk di sini, mungkin 60. Ya, lebih yang separuh. Bukan lagi separuh. 1/30%. Ya, sebab dia 1/3. Ya, yang muat. Oke. Mereka berdiri jauh-jauh. Sebab kalau yang berpenyakit kusta, mungkin mereka satu grup, sebab mereka boleh berdekat-dekat, sebab mereka sama, penyakit mereka sama. Jadi tidak ada masalah untuk mereka jauh-jauh. Jadi untuk mereka dekat-dekat. Jadi mereka dekat-dekat dan mereka dengar yang Yesus lalu di sana, mereka
Panggil Yesus. Ya. Oke. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 10 orang punya suara. Ya, kalau saya kata, saya kira kita sama-sama. Ya, kalau ingat teriak 10 penyakit kusta. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dari jauh. Lebih kurang kalau kita baca lagi dari 100 meter lah, 100 meter. 100 meter untuk anak-anak yang berlari. Kamu berlari 100 meter kan? Kalau masa sukan, ya. 100 meter yaitu lari pecut. Ya 100 meter itu jauh juga tuh. Jadi kita pikir, kita dapat bayangkan mereka berteriak bukan Yesus, tapi mereka teriak. Mereka berteriak karena mereka tahu apabila Yesus melihat, mendengar, mereka percaya ada kesembuhan. Mereka pasti sembuh. Itu kepercayaan mereka. Mereka percaya apabila saja Yesus dengar suara kami ini, pasti dia akan tolong kami. Itu yang mereka imani. Itu yang mereka percayai. Oke. Lalu ia memandang mereka dan berkata, wah betul, tidak sia-sia mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kalau ada lah kita jalan-jalan kemudian ada yang kasihanilah saya. Kita sebagai manusia biasa, kita tengok atau tidak? Kita akan berhenti atau tidak? Kalau kita dengar suara saja, tolong saya, bukan help me macam piramid. Ya, tolong saya. Kita pasti menoleh. Apa itu? Apa maksud dia tolong saya? Oke. Kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya mula-mula bingung dengan perkataan ini. Pergilah, sudahlah minta tolong. Kemudian pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sedangkan takkan pula dia penyakit yang 10 orang ini balik lagi pergi cari imam-imam. Sedangkan Tuhan Yesus di situ sebagai Tuhan yang menyembuh. Kenapa pula pergilah? Ya pergilah, dia tidak kata marilah dekat. Ya Yesus tidak kata marilah dekat, tetapi dia kata pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Karena pada masa dulu imam-imam ini sangat powerful, dia punya kuasa. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Itu yang dia bagi tahu kita pada hari ini. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Coba kita bayangkan 10 orang tadi berjalan. Sebab orang ini ikut arahan nih. Tidak ada yang kata, tidak Guru, tidak Yesus, kami mau dekat dengan Yesus. Tidak, orang tidak ada bantahan. Bila Tuhan Yesus kata, pergilah, mereka pun pergilah. Ya, tidak lagi berlengah-lengah. Tidak mau. Kami mau dekat Yesus juga. Kami mau Yesus juga kasih sembuh. Tidak ada bantahan. Pergilah. Mereka pun pergi. Mereka pun pergilah. Dan di tengah jalan mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Bayangkan dalam sakit tuh, dalam keadaan yang perit, dalam keadaan kalau kita tengok gambar, mereka dibalut-balut. Ya, dibalut-balut kepala badan mereka kena balut-balut. Dan coba tengok tuh. Ya, dengan keadaan yang sangat-sangat mendukakan. Oke, sorry ya. Minta maaf, sebab tidak berapa sehat tak juga. Oke, dan seterusnya. Bila saya selidiki dalam ayat 14 tadi,
Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya selidiki, coba balik semula pergi slide tadi. Artinya dalam Imamat 13 terdapat perintah Allah bagi imam untuk orang-orang yang terkena penyakit kusta dalam Imamat Perjanjian Lama, agar apabila mereka sembuh di hadapan para imam, maka imam-imam itu akan mengumumkan bahwa pesakit kusta boleh bergaul dengan masyarakat. Oh, itu rupanya. Ya, kenapa Tuhan Yesus tidak panggil? Kenapa Tuhan Yesus kata pergilah kepada imam-imam? Rupanya apabila mereka pergi kepada imam-imam, imam-imam akan lihat, oh, sembuh sudah si A, sembuh sudah si B. Oh, kalau macam ini, saya akan umumkan kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh kerajaan ataupun seluruh daerah yang kamu seketika dulu diasingkan, dan saya isytiharkan mulai daripada hari ini kamu akan boleh berkumpul dan bergaul dengan orang, dan orang-orang lain pun sudah maklum yang kamu sudah sembuh. Itu tujuannya. Ya, begitu Yesus punya cara yang begitu luar biasa. Oke, next tadi. Dalam mereka berjalan, 10 orang sudah berjalan. Dan kalau kita tahu orang yang sembuh biasanya dia akan dengan sedih. Bila sudah tak pergi, terus dia sedih hati. Sedih juga kita nih, Yesus tidak terima kita. Adakah dia sedih-sedih macam itu apabila dia sembuh? Ya, apabila mereka, bayangkan kalau Yesus kata pergi, mereka pun pergi 10 orang berjalan. Sekali jalan semakin sembuh, hilang sudah jadi bersih sudah. Apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak, wah, saya sudah sembuh, puji Tuhan, saya sudah sembuh, benar kata guru, benar kata Yesus. Ini saya tambah saja, kita sudah sembuh, Tuhan sudah menyembuhkan kita. Bayangkan dalam keadaan yang sangat-sangat tidak cantik, tidak bersih dari keadaan penyakit itu, mereka jadi bersih, kulit mereka jadi licin, tiada lagi bekas-bekas kusta itu. Satu yang luar biasa, satu yang mustahil bagi manusia. Kita belum melihat yang seperti itu. Ya, itulah yang Tuhan lakukan. Mereka sudah sembuh. Mereka pun terus berjalan sambil mungkin mereka ketawa-ketawa memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mereka berjalan. Tetapi ada satu, next. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Seorang berjalan-jalan, seorang melihat dia sembuh. Ya, dia kembali sambil memuliakan Allah. Dia tidak akan tanya lagi, bolehkah saya balik? Bolehkah saya berjumpa tadi yang kasih sembuh kita? Kalau dia tidak kenal Yesus, dia lari balik dan berlutut di bawah kaki Yesus, di depan Yesus. Apa dia kata? Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saya sangat-sangat di situ saya mengingatkan mengucap syukur. Karena inilah fokus kita, message kita pada pagi hari ini. Mengucap syukur. Berapa banyak kita orang Kristen sekarang ini senantiasa mengucap syukur. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kita berjalan-jalan, tergelincir, tapi kita tergelincirlah, terkejut. Tapi tidak terjatuh, tidak tergeletak, tidak terjatuh. Nasib saya tidak jatuh. Biasa, saya sendiri juga.
Firman Tuhan mengingatkan, mengucap syukur. Thank you Lord. Ya, terima kasih Tuhan. Kalau saya jatuh tadi memang tinggal di tangan saya akan pecah. Macam tuh. Yang paling simpel lagi, kita pergi ke kedai. Pernah tak kita rasa jalan bawa kereta? Kalau saya mau pergi bahagian ini, harap-harap ada parking. Tetapi time sekarang ini time makan, memang tidak parking. Tapi tidak apalah, saya jalan saja, tengoklah nasib ada. Oke, dalam kita memang tidak ada pikiran kita untuk ada tempat parking. Sekali, orang undur. Ada tak pernah kita kata terima kasih Tuhan? Ngam lagi lapar tuh. Terima kasih Tuhan, pernah tak? Sesuatu yang sangat simpel. Yang sangat simpel nih. Itu yang Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Mengucap syukur. Mengucap syukur kepadanya. Karena kita tahu berkat-berkat yang Dia sediakan pada kita setiap saat, setiap hari. Baik itu membuatkan kita gembira, baik itu membuatkan kita berduka. Ucaplah syukur. Itu firman Tuhan. Saya sendiri secara pribadi, saya juga mengambil kesempatan sedikit mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat, khususnya Israel di Pohon Batu, yang mendoakan terus suami. Ya, walaupun di dalam keadaan dia yang saya tengok semakin menurun kesehatan dia berdasarkan pemeriksaan dokter. Saya kata, perlukah saya bersedih? Perlukah saya marah? Perlukah? Sedangkan Tuhan kata bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena pasti Tuhan punya rencana yang indah. Yang indah untuk segalanya. Kalau bukan untuk saya, untuk anak-anak, untuk dia sendiri, pasti sesuatu yang Tuhan akan lakukan, satu penerobosan. Ya, itu yang saya imani. Bukan satu yang mudah. Dan tidak berbohong kalau saya kata, saya oke saja. Ya, itu yang saya belajar. Bersyukurlah. Dan kita terus doakan dia. Ya, pasti. Itu saya punya kepercayaan. Dan juga satu sharing saya selalu dengan dia. Jangan sekali-kali mundur. Jangan sekali-kali tawar hati. Terus bersyukur. Bernyanyi-nyanyi, memuji-puji Tuhan. Ya, seperti tadi, mereka tengah berjalan. Ya, ingat mereka di depan imam baru sembuh. Tapi di tengah mereka berjalan, mereka menjadi tahir. Ya, kalau kita pikirkan, imagine juga sekali jalan-jalan, hilang sudah. Sekali lagi jalan-jalan, hilang sudah sini, hilang sudah. Sesuatu yang sungguh mengagumkan. Itulah perbuatan Yesus Kristus. Oke, bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Oke, kita terus. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ya, di sini pula yang menjadi pertanyaan kita juga. Kenapa Yesus tanya? Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Karena yang tadi juga, apabila kita melihat ayat 16, orang itu adalah seorang Samaria. Pada masa dahulu orang Samaria ini adalah golongan bawahan. Bukan macam orang Yahudi. Mereka ini mungkin orang-orang yang tidak dipedulikan. Orang-orang yang tidak ada, yang tidak diiktirafkan. Ya, Yesus mencari yang 9 orang itu. Ya, di manakah yang 9 orang itu? Jadi bermakna, ucapan syukur ini perlukah tidak sebagai umat Tuhan? Perlukah tidak sebagai anak-anak Tuhan? Iya, sebab Tuhan mencari. Mengingatkan kita pada hari ini, Tuhan mencari umatnya, anaknya. Ya, Tuhan memberikan kita berkat dan berkat dan berkat yang berkelimpahan. Ya,
berkat-berkat yang kita nikmati setiap hari. Tetapi pernahkah kita seperti yang seorang tadi? Yang seorang. Jadi sekarang firman Tuhan mengingatkan kita di mana kita. Pergi yang seorang kah, pergi yang 9 orang. Tetapi ingat, Yesus mencari 9 orang. Ya, sangat ayat 17, bukan kata 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus sudah tahu, walaupun Yesus tidak bersama mereka berjalan dalam perjalanan, mereka sudah tahir, tetapi Yesus tahu mereka sudah sembuh karena Dia adalah Tuhan. Ya, kenapa seorang saja yang datang bersyukur? Kenapa seorang saja yang datang mengucapkan syukur terima kasih di kaki Tuhan? Mana lagi yang 9? Itu yang Tuhan Yesus tanya. Mana yang 9? Mana yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini kata Yesus lah, yang warna merah kata Yesus. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bermakna yang 9 itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan seorang yang asing itu yang datang kembali. Lalu Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu kata Yesus. Yesus tidak menolak dia, walaupun secara manusia orang Samaria ini dipandang kelas-kelas lain, kelas-kelas rendah. Tetapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebab walaupun dia orang Samaria, dia juga adalah anak-anak Tuhan. Dan 9 orang penyakit kusta hanya mendapat kesembuhan jasmani, badani saja, mereka sembuh. Tetapi apa bezanya dengan yang seorang yang kembali dengan ucapan syukurnya? Seorang penyakit kusta, seorang itu yang seorang mendapat kasih karunia keselamatan dari Yesus. Itu yang sangat mahal. Itu beza dia. Yang 9 juga sembuh. Ya, mereka sembuh karena iman mereka, karena kepercayaan mereka. Mereka sembuh, tetapi sembuh secara jasmani. Tuhan Yesus kata, ya, mereka sembuh secara jasmani, tetapi untuk yang seorang kasih karunia keselamatan dari Yesus. Lalu Ia berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan itulah yang beza antara yang 9 orang dengan seorang tadi. Walaupun mereka secara keseluruhan sembuh. Oke, next. Oke, mengapa ya Tuhan Yesus mencari 9 orang penyakit kusta itu? Itu soalan kepada kita pada hari ini. Dalam kita menjalani kehidupan kita, pastikan kita senantiasa mengingati ayat kata Yesus di mana 9 orang tadi. Adakah saya di situ? Adakah saya di situ? Ataupun kadang-kadang saya boleh berada di situ. Mengapa Tuhan Yesus mencari 3 orang penyakit kusta? Dan itulah sikap kehidupan kita pada saat ini. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita. 9 orang tadi mendapat segala berkat, mendapat kesembuhan, bukan yang mudah, tetapi apabila mereka sembuh, tidak tahu mengucap syukur. Yaitu firman Tuhan, itu yang mengingatkan kita. Sebab kebanyakan anak-anak Tuhan pada saat ini bersyukur dalam hal-hal yang menyenangkan. Bila sesuatu yang senang, dia rasa senang, selesa, bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan
bersyukur dalam hal-hal yang besar. Untung dia kalau dia seorang yang bekerja ataupun berladang kah, yang bisnis, kalau dia punya padi sudah berbuah lebat. Wah, bersyukur dia kata, bersyukur padi saya sangat subur. Tetapi apabila padi dia tahun itu yang tidak ada isi, diganggu oleh tikus ataupun belalang ataupun serangga, hilang sudah rasa syukur. Ya. Dan ada juga di antara kita bersyukur ikut mood. Ya, ikut mood. Saya bersyukur, itu urusan saya. Saya mau bersyukur kan, tidak bersyukur kan? Itu ikut mood. Dan bersyukur hanya ada seketika saja. Bersyukur, ya. Oke? Jadi, mengapa Tuhan Yesus mencari 9 orang pesakit kusta, saya betulkan, pesakit kusta tadi? Iya, dia mencari mereka. Dia mau mereka juga senantiasa bersyukur. Dan kalau hari ini kita ada di 9 orang yang kembali kepada Tuhan, kita kembali dan memohon pengampunan kepada Dia, sebab selama ini kita tidak bersyukur. Saya ingat bila Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, dan apa satu part yang mereka berperang, yang dia kena pegang tongkat kayak itu pastor, apa yang dia tongkat saya putar ini. Jadi apabila dia turunkan tangan dia penat, tentara dia akan kalah. Jadi dia kena pegang, tidak dapat, sudah dia bayangkan berjam-jam, sehari 2 hari, karena angkat itu tongkat batu. Ya, nanti kita sama-sama, termasuk saya sendiri, selidiki. Ya, kalau dia turun kena panah, tentara dia akan kalah. Tetapi angkat lagi menang. Jadi angkat satu kawan dia, Harun. Bantu dia untuk angkat, pegang tangan Musa, supaya tangan itu tidak jatuh, sempat turun. Kalau turun, tentara akan kalah. Tuhan menuntut doa kita seperti itu. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mari kita baca bersama. Oke, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Oke, itu firman Tuhan. Ya, dan bagi saya dia mengingatkan banyak perkara yang selama ini saya baca biasa saja, baca. Yang saya paham dia macam itu, rupanya ada maksud Tuhan di dalam segala kata-kata yang Dia berikan kepada kita. Mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Oke, kita akan angkat satu lagu apa tadi yang mula-mula, yang Bapa Engkau sungguh baik, ya, Bapa Engkau sungguh baik. Oke, saya ajak semua berdiri. Karena Dia sangat baik dan teramat baik. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami dalam hal kami untuk bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau yang senantiasa menegur kami. Karena Tuhan yang senantiasa memperingatkan kami. Haleluya. Kita naikkan lagu ini sebagai doa kita. Haleluya. Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Kita
Yesus. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita sama-sama akan menaikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita akan besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setiamu Bapa. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Kami baru menikmati makanan rohani kami ya Bapa. Bapa di sorga, walaupun kami sudah berhenti berbicara dan berhenti mendengar, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang terus berperkara dalam hidup kami, yang terus memimpin kami lewat firman-Mu, agar kami menjadi seperti seorang yang bersyukur, seorang Samaria yang bersyukur atas segala apa yang dia sudah miliki. Bapa di sorga, ampuni kami jika selama ini kami lalai dalam hal bersyukur, kami lalai dalam hal memuji-muji-Mu, kami lalai dalam hal kami berdoa dan berlutut di depan-Mu. Bapa di sorga, kami lalai dalam kami mengikuti dan mematuhi segala kehendak firman-Mu. Ampuni
Ampuni kami Bapa, karena kami percaya lewat firman-Mu akan memberikan kami ya Bapa urapan yang baru, untuk kami terus kuat, terus bersyukur dengan segala apa yang kami ada, apa yang Tuhan, berkat yang Tuhan senantiasa alirkan di dalam setiap kehidupan kami, baik secara pribadi kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Bapa, suami, istri, dan semuanya ya Bapa, keluarga-keluarga-Mu ya Bapa, keluarga-keluarga kami yang ada di SIB Pohon Batu, bahkan anak-anak-Mu, jemaat dan umat-Mu Tuhan, yang menikmati segala berkat-berkat itu. Ajar kami untuk senantiasa mengingatkan kasih-Mu, mengingatkan segala pemberian-Mu ya Bapa, kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sila duduk. Terima kasih untuk perhatian semua. Dan saya serahkan kepada Tuhan.